Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Agung Permandamani. Saya dari kelas TI karyawan 42 STMI Kulitan Nusantara Lubuk Pakam. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil dari jurnal saya yang berjudul Rancangan Aplikasi Monitoring Kamera CCTV untuk Perangkat Mobile Berbasis Android. Yang pertama, abstrak. CCTV adalah sistem pengawasan atau monitoring suatu kawasan menggunakan kamera video yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol. Di sisi lain, perkembangan perangkat mobile semakin mengalami kemajuan dan marak digunakan seperti smartphone. Kemudahan untuk dibawa dan beragam aplikasi yang tersedia serta harga yang terjangkau menyebabkan perangkat mobile ini makin diminati oleh masyarakat pada saat ini. Adanya koneksi internet yang murah dan terjangkau semakin membuat perangkat ini seolah-olah menjadi barang yang harus dimiliki. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang cepat dan up to date sangatlah dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari. Berangkat dari permasalahan itu, maka muncul suatu ide untuk membuat aplikasi monitoring CCTV untuk perangkat mobile yang biasa diakses online menggunakan koneksi internet sehingga akan memudahkan penggunaannya untuk melakukan monitoring dari jarak jauh. Baik teman-teman, kita masuk ke pendahuluan. Sistem keamanan menggunakan kamera sebagai pemantau atau yang biasa disebut dengan CCTV. Akhir-akhir ini semakin marak dipergunakan di gedung-gedung ataupun di jalan protokol kota besar. Tujuannya adalah untuk memantau keadaan sekitar dari segala tindak kriminal maupun kemacetan jalan sehingga memudahkan dalam pemantauan langsung. Nah, aplikasi yang dibuat ini nantinya berguna untuk melihat keadaan ruangan atau tempat-tempat yang telah ditentukan dan bisa dipantau langsung menggunakan perangkat mobile Android. Jadi, situasi keadaan sekitar tetap bisa terpantau oleh aplikasi monitoring yang sudah terinstall pada smartphone Android tersebut, asalkan terdapat koneksi internet yang memadai seperti WiFi atau layanan paket data operator seluler. Kita masuk ke landasan teorinya. Yang pertama itu aplikasi. Aplikasi merupakan software yang ditransformasikan ke komputer yang berisikan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan, dan penambahan data. Dan selanjutnya monitoring. Monitoring adalah penilaian secara terus-menerus terhadap fungsi, kegiatan-kegiatan, program-program di dalam hal jadwal penggunaan input atau masukan data oleh kelompok sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan. Dan selanjutnya webcam. Webcam adalah kamera video yang didesain untuk berhubungan dengan PC. Kamera bisa digunakan untuk merekam klip video yang bisa dikirim lewat email atau untuk mentransmisikan gambar secara langsung di internet untuk keperluan video conferencing. Selanjutnya CCTV. CCTV adalah penggunaan video kamera yang mentransmisikan sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni perangkat monitor atau spesifik terbatas. Dan selanjutnya mobile. Mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Selanjutnya landasan teori Android. Android merupakan sistem Android operasi ponsel yang tumbuh di tengah sistem operasi lainnya yang berkembang dewasa ini. Sistem operasi lainnya seperti Windows Mobile atau iOS. Dan yang selanjutnya basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis
di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, ERD. ERD merupakan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Dan yang terakhir itu UML. UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa masalah. Keamanan telah menjadi sangat penting seiring meningkatnya kasus kriminal. Jika terjadi kegagalan sistem keamanan, ada kebutuhan akan mekanisme yang mampu mencatat adanya kejahatan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penyelidik. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisa permasalahan yang ada pada perusahaan firma Jaya Murni. Masalah yang dihadapi adalah saat user berpergian keluar kota, kesulitan untuk melakukan pemantauan area usahanya karena hasil pemantauan dari CCTV yang digunakan hanya dapat diakses melalui sebuah komputer, dan kesulitan melakukan pemantauan saat berada di perjalanan. Secara umum, pengawasan CCTV terhadap suatu objek hanya dapat dilakukan dalam satu area tertentu. User tidak dapat memonitoring jika keluar dari area tersebut. Dan yang kedua, pemecahan masalah. Dengan melihat hasil analisa dari permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat melakukan pemantauan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi yang telah dipasang pada smartphone berbasis Android yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. Fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini memiliki koneksi internet dan scheduling, sehingga user dapat melakukan pemantauan terhadap kejadian yang sedang terjadi karena user dapat mengakses hasil pemantauan. Dengan teknologi yang menyediakan layanan untuk mendapatkan informasi terkini yang diinginkan, yang kemudian ditayangkan dalam bentuk video streaming atau record video dengan menampilkan gambar secara langsung ataupun menyimpan gambar ke dalam memory card. Oke, kita masuk sekarang ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perancangan aplikasi mobile monitoring kamera CCTV untuk perangkat mobile berbasis Android telah dilakukan dengan baik, walaupun mungkin masih banyak kekurangan di dalamnya. Dan yang kedua, perancangan aplikasi mobile monitoring kamera CCTV untuk perangkat mobile berbasis Android ini dapat membantu pengguna untuk melakukan pengawasan atau monitoring dari jarak jauh. Jadi kalau kita bepergian, kita install aplikasinya di handphone kita bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di usaha kita atau perusahaan kita gitu. Dan yang ketiga, perancangan aplikasi mobile monitoring kamera CCTV untuk perangkat mobile berbasis Android ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan syarat terdapat koneksi internet yang memadai dan bandwidth yang stabil khususnya untuk keperluan video streaming. Dan yang terakhir, rancangan fitur aplikasi ini mampu streaming video, merecording video, dan menampilkan image kapan saja mereka mau melihatnya pada perangkat mobile berbasis Android tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke sarannya. Semoga untuk kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan lebih baik dari yang sekarang dibuat, dan untuk kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.